Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika karya tulis ilmiah. Nah, ini kalau di PKT ini materi yang paling akhir biasanya. Ini banyak siang-siang ngantuk-ngantuk terus dikasih materi yang paling berat. Sistematika gitu kan, yang konten-kontennya karya tulis yang sifatnya itu rumit gitu ya. Nah, kita coba jelasin satu ya biar nggak kelihatan rumit. Ya, ternyata kalau sistematika kalau kita belajar itu ya ternyata ya cuma gitu aja sebenarnya, ya walaupun nanti di prakteknya akan lebih sulit. Oke, kenalkan nama saya Daniel Divanto dan sini saya sebagai trainer keilmuan kolaborator. Nah, ini kawan-kawan saya dan saya berharap banyak yang akan meneruskan jalan kami ya, meneruskan perjuangan kami sebagai trainer keilmiahan untuk bisa menyebarkan ilmu-ilmu keilmiahan di ITS. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi secara sistematika itu jadi konten-konten ya. Kayak ilmiah itu hampir sama lah untuk semua KTI. Itu pasti biasanya ada judul atau ada bab 1 sampai bab 5. Nah, rata-rata sampai bab 5 ya. Dan bab 1 itu pasti pendahuluan, bab 2 itu pasti tinjauan pustaka, lalu ada metode penelitian. Bab 4 itu pasti membahas tentang analisis dan pembahasan, itu tentang data-data, tentang analisis kita dan lain-lain. Terus bab 5 itu pasti penutupan yang isinya adalah kesimpulan dan saran serta rekomendasi. Lalu ada lampiran-lampiran yang bisa tentang biodata, terus ada logbooknya, ada data-data sekunder, banyak data situ yang nggak bisa kita jelaskan di bab 4, kita biasanya taruh di lampiran. Nah, ini juga sampai skripsi pun, sampai tugas akhir itu juga masih sama sistematikanya. Jadi gimana ini general ya. Nah, kita bahas satu ya. Yang pertama judul dan halaman depan. Ya walaupun ini kesannya sederhana ya, ngapain kita bahas judul. Nah, ini juga komponen inti ya, karena memang yang paling awal dilihat oleh reviewer itu pasti judul. Yang dibaca itu pertama pasti judulnya. Nah, komponen-komponen dari halaman judul adalah yang pertama judulnya sendiri pasti. Nah, ini ada contohnya di sini judul penelitian. Terus ada nama kompetisi, kalau misalkan teman-teman ikut kompetisi, kalau misalkan PKM ya informasi seperti ini, proposal program aktivitas mahasiswa. Kalau LKT biasanya lomba kerja ilmiah bla 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 gitu. Terus ada nama kita sendiri, terus ada instansi kita dan tahun. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah judul dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah kita bisa kasih nama produk sini. Nah, ini contohnya kalau di gambar itu ada i4. Nah, ini digunakan untuk membranding produk kita. Nah, pastinya kalau kita menciptakan sebuah produk, kalau kita misal akan memasarkan, pastinya yang harus kita pikirkan pertama adalah namanya, agar biar bisa menarik. Terus kalau konsumen kita, reviewernya itu bisa apa bisa melihat itu sebagai sebuah brand yang sangat bagus. Yang pertama dari namanya, agar bisa diingat oleh banyak orang. Lalu kedua yaitu kita bisa membuat judul yang eye-catching, jadi yang menarik itu, yang bisa ngebait dari konten kita sendiri gitu. Nah, tapi baitnya bukan seperti kayak di YouTube itu ya yang rame banget. Nah, ini kalau di judul biasanya kita bisa menambahkan diksi-diksi ya, misalkan ini untuk peningkatan produktivitas dan keselamatan kerja. Nah, kalau biasanya di tugas akhir itu biasanya nggak ada tentang kayak sepertinya, jadi langsung aja eh, judul risetnya, metodenya apa, itu biasanya disingkat ya. Kalau di tugas akhir itu nggak ada kayak pemanisnya lah. Nah, tapi kalau di kompetisi itu biasanya kita kasih misalkan untuk menyelesaikan masalah bla 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 sebagai solusi bla bla bla. Nah, itu yang bedanya antara skripsi dengan katus ilmiah untuk dilombakan. Terus kalau bisa judulnya ini tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Ya harus kita benar-benar jelas ya. Kalau kita nulisnya ini ya maka dari bab 1 dari abstrak sampai di kesimpulan sampai daftar pustakanya itu juga harus harus benar satu satu jalan lah, nggak boleh ada penafsiran ganda yang kita nulisnya ini ternyata kita ngejainnya ini, jadi jangan sampai. Terus jumlah kata yang disarankan adalah 8 sampai 12. Nah, tapi kalau nggak dibatasi sama panitianya kita juga bisa sampai 20, tapi jangan lebih ya. Nah, ini juga contohnya juga bagus ini contohnya dari segi jumlah perkataan. Nah, biasanya kalau di komersi ilmiah itu judulnya itu lebih panjang daripada judul skripsi, biasanya itu. Dan dapat ditambahkan subjudul. Nah, subjudul itu kayak tambahan-tambahan di akhir ya, misalkan detektor kelahan kerja dan sebagainya dengan sampel kreatif.
Nah, ini judul utamanya, subjudulnya itu ini yang biasanya untuk pemanisnya, untuk casingnya. Nah, berikutnya yaitu abstrak. Nah, abstrak ini penting karena ini yang juga pertama dibaca juga setelah judul, pasti kita jurinya itu baca abstrak dulu. Nah, ini juga penting nggak, ini walaupun ini cuma penggias biasanya, tapi ini kalau misalkan sebagai reviewer ya yang harus mengkoreksi ratusan karya misalkan, maka yang dibaca pertama adalah abstraknya. Biasanya kalau jurinya mager itu ya cuma cukup menilai abstraknya, kalau ini bagus ya udah kita lanjut baca, kalau nggak bagus dari awal ya udah pasti isinya nggak bagus gitu kan. Kalau kita abstraknya cuma berapa kalimat gitu, nggak ada angka-angkanya, nggak ada datanya, itu udah pasti skip. Kalau misalkan yang lolos abstrak itu banyak ya, karena memang biasanya abstrak itu dilolosin semua ya. Kalau panitianya cari duit, cari revenue yang banyak, biasanya dilolosin semua. Nah, ini kompeten ini ada nama, ada judul penelitian. Wih, menarik sekali ya di judulnya. Terus ada nama peneliti, ada instansi, terus ada email biasanya, terus ada abstraknya sendiri dalam satu paragraf ya, satu paragraf nggak ada menjoroknya. Nah, ini kadang ada banyak yang nulis tuh ada paragraf, 3 paragraf gitu. Nah, sebenarnya yang patennya yang bagus itu sebenarnya itu satu paragraf tanpa ada kalimat menjorok. Ini yang defaultnya seperti ini ya. Ya walaupun kadang nggak dibatasi, nggak ada aturannya sebenarnya. Nah, kalau untuk abstrak ini kita juga harus mengikuti format yang diminta penyelenggara. Biasanya itu ada maksimal jumlah kata ya, misalkan 250 kata. Ya, maka kita harus memaksimalkan jumlah kata yang ada gitu. Kalau misalkan maksimalnya 250 ya kita coba kasih yang 250 atau yang nyampe lah 249. Jangan sampai kita cuma nulis 125, hitung setengahnya cuma. Jadi kita harus benar-benar maksimalkan, terus kita taruh data-data yang penting gitu. Nah, terus kontennya sendiri itu kalau dari abstrak ada latar belakang masalah, ada tujuan, metode, dan hasil. Yang nggak ada sini adalah dasar teori, itu nggak ada. Terus data-data yang hasil benar yang kayak tabel-tabel itu jelas nggak ada ya. Nah, idealnya abstrak ini dibuat setelah proposalnya selesai, setelah full papernya itu jadi, baru kita bikin abstrak. Bukan kita bikin abstrak dulu lalu isinya itu nyesuaiin, itu salah. Ya walaupun ketika di awal ya, ketika diseleksi abstrak sebenarnya kita kadang itu masih belum nulis full papernya ya, tapi coba kita kasih hipotesis itu. Kalau misalkan nggak ada hasilnya, kalau belum ada hasil penelitiannya, kita kasih hipotesis. Terus ada keyword berisi inti penelitian. Nah, ini biasanya kalau kita sebagai orang yang cari jurnal ya, ini biasanya kita searchnya tuh dari sini. Misalkan saya ingin ada cari materi tentang arus laut, maka kata kuncinya kalau di sini ada arus laut, berarti yang sering disangkut pautkan di karya itu adalah tentang arus laut, seperti itu. Jadi ini juga mempermudah juri untuk menemukan inti dari konten kita secara cepat. Dan kalau bisa abstraknya ini dimengerti oleh semua orang ya, ya artinya itu universal ya. Kalau misalkan kita bidangnya teknik, orang teknik, ya kita harus menulis karya kita agar bisa dibaca oleh orang sosial, orang ekonomi, orang teknologi pangan, pertanian, dan lain-lain. Nah, ini yang pertama kali dibaca panelis setelah judul pastinya. Abstrak, yang paling pertama di review. Ya, kita masuk ke bab 1, ke latar belakang. Ya, jadi kalau secara umum itu ada 3 konten yang biasanya tulis. Ada masalah umum, lalu dikerucutkan menjadi masalah khusus yang udah mulai fokus, lalu dari masalah khusus itu kita cari solusinya gitu. Jadi dikerucutin dulu, ketika udah benar-benar kerucut, jadi kita tahu solusinya itu ada yang bawah ini. Nah, walaupun itu banyak yang improvisasi setelah fokus topik yang udah khusus itu nggak langsung solusi, tapi nyinggung tentang set of the art, itu tentang riwayat penelitian yang udah pernah dilakukan sebelumnya, terus solusi yang pernah diterapkan itu jelaskan, lalu kekurangannya apa, lalu di solusi kita menempatkan ide kita itu sebagai yang terbaru, sebagai yang paling komplit, sebagai penyempurna solusi-solusi yang pernah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips untuk latar belakang penelitian. Oh ya, ini sebelumnya nih ada ilustrasi ya. Ini kan pasal umumnya tentang sawah. Sawah kan luas ya, banyak sekali komponennya, banyak sekali bahan-bahan situ. Terus kita
dikerucutkan menjadi masalah yang khusus. Kita ambil padinya, misal ada permasalahan apa, ada permasalahan pengaliran, terus ada masalah hama lereng dan lain-lain. Lalu dari masalah yang khusus itu kita cari solusinya sini. Nah, ini ada beberapa tips, yaitu yang pertama, tambahkan fakta dan sumber terpercaya. Nah, ini karena kita menjelaskan tentang permasalahan ya, maka alangkah baiknya kalau kita itu menjelaskan masalah yang real juga. Nah, masalah yang faktual, yang real itu ditunjukkan dengan data. Jadi kebenaran yang paling tinggi itu adalah kebenaran data ya, benar faktual. Nah, kita cari data-data yang relevan dari kementerian, dari BPS biasanya itu banyak datanya, dari media-media yang kredibel. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan data yang terpercaya. Nah, kalau bisa kita perbanyak dari sini biar kita bisa meyakinkan reviewernya kalau masalahnya itu benar-benar urgent ya. Ini banyak yang bahas, banyak yang bermasalahkan, banyak yang resah, terus kita menjawab dengan solusi kita. Itu akan menarik. Terus tambahkan gambar atau data grafik. Nah, ini kalau saya belum pernah sih menambahkan gambar atau data grafik. Nah, kalau bisa misalkan menambahkan gambar itu yang berhubungan, yang relevan ya. Jangan sampai latar belakangnya itu tentang permasalahan listrik, tapi kita nampilnya itu gambar SpongeBob. Itu kan juga nggak nyambung ya. Apakah kita nampilnya itu gambar hutan, itu juga nggak nyambung. Dan kalau bisa bukan cuma sekedar gambar sih, itu benar-benar data lah, grafik lah. Misal grafik peningkatan sesuatu gitu. Terus kalau bisa kontennya itu minimal 1 halaman dan maksimal 1,5. Jadi jangan sampai lebih. Kalau misalkan 2 halaman penuh itu juga saya pernah bikin situ. Jadi tapi kalau misalkan dari sisi reviewer itu terlalu banyak lah, terlalu capek bacanya. Yang idealnya itu yang paling bagus adalah 1,5. Nah, berikutnya itu setelah belakang ada rumusan dan tujuan masalah. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini saling berhubungan ya, jadi harus saling menjawab. Jadi kalau misalkan tujuannya itu ada 2, maka rumusannya ada 2. Kalau misalkan kita menunjukkan ada 2 masalah inti, maka kita juga harus menunjukkan 2 tujuan inti gitu. Nah, kalau rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana atau apa. Terus ada satu rumusan masalah dapat dijawab menjadi lebih dari 1 tujuan, tapi lebih baik 1 rumusan dijawab oleh 1. Kalau misalkan 3 rumusan, maka 3 tujuan. Terus ada tujuan penelitian, itu menjawab semua masalah penelitian, dan 1 tujuan dapat menjawab lebih dari 1 rumusan, tapi tetap lebih baik itu ya sama ya, berimbang. Nah, kalau kita udah fokus itu, kalau udah sama itu yang baca itu akan fokus ya. Oh, ternyata ini. Nah, berikutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, ini sebenarnya salah satu yang banyak nggak wajib sebenarnya kalau manfaat itu, tapi juga bisa kita tambahkan untuk memperkaya ide kita. Jadi ini side effect atau manfaat tambahan selain tujuan yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Nah, baik itu tentang teoritis ataupun tentang praktisnya. Misalkan manfaat secara teoritis itu yang berupa kita menambahkan keilmuan baru gitu, kita memberikan pengetahuan baru bagi orang lain. Terus kalau yang praktis itu bisa dapat menyelesaikan masalah di masyarakat ini gitu. Terus manfaat bagi masyarakat umum itu kita bagi-bagi ya, misalkan segmentasi dari manfaat kita itu ke siapa, misal ke masyarakat, misal ke pemerintah itu apa, kalau misal ke swasta itu seperti apa. Terus kalau bagi sesama peneliti itu seperti apa perannya, jadi kita jelaskan masing-masing perannya. Nah, kalau ini manfaat ini nggak ada format khususnya ya, jadi berisi dampak langsung atau harapan dari penelitian yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan pustaka ini dominan sekali itu isinya dasar teori ya, dasar teori banyakan. Nah, ini jadi isinya adalah teori-teori yang mendasar penelitian, teori-teori yang relevan dengan topik yang diambil, dan teori-teori yang memperkuat gagasan kita. Nah, biasanya yang dimasukin dasar teori adalah istilah-istilah yang sering muncul di bab 4 atau bab 3. Jadi selama penulisannya itu banyak istilah yang muncul, maka kita harus jelaskan di dasar teori biar reviewernya itu paham duluan sebelum banyak istilah yang muncul. Terus kita bisa juga selain
teori dasar atau teori yang umum, juga bisa menambahkan teori penelitian yang relevan. Kita bisa menambahkan penelitian yang lain yang bisa memperkuat gagasan kita. Terus juga kalau bisa dalam yang bentuk sistematis itu akan menjadikan sebuah kerangka pikir. Nah, bisa juga berupa hipotesis, tapi kalau sifatnya hipotesis ini juga harus hipotesis yang masuk akal, harus ditunjukkan dengan data juga, dengan teori yang benar-benar masuk akal. Nah, ini komentarnya yaitu harus menyesuaikan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi benar-benar harus sinkron ya dengan apa yang dibahas di bab sebelumnya dan di bab selanjutnya. Jangan sampai kita naruh dasar teori ternyata ketika dicari-cari ini nggak muncul ya, itu jadi cuma tersirat itu jangan. Jadi harus benar-benar muncul kalimatnya itu di pembahasan yang lain. Maka dari itu biasanya disebut sebagai kamusnya karya tulis ilmiah. Nah, jadi ketika reviewer itu ada nggak paham tentang istilah sesuatu, biasanya itu nyari di dasar teori. Kira-kira ini apa ya? Ini 4.0 itu apa artinya? Maka dilihat di dasar teorinya. Nah, ini ada beberapa tips, yaitu yang pertama, jumlah halaman untuk subbab ini tidak boleh lebih banyak dari pembahasan. Ya pastilah ini ya. Kita karena kayak tulis ilmiah, ya banyaknya itu gagasan bukan di teori. Karena ini kita nggak nulis buku tentang teori ya, kita nulis solusi kita. Terus biasanya kalau saya itu cuma 2-3 halaman, sedangkan pembahasannya itu 10 halaman gitu, jadi harus banyakkan pembahasan lah. Lalu cukup menyatukan topik-topik terpenting atau yang paling inti. Kalau misalkan topiknya itu nggak terlalu penting ya, teori-teori yang itu cuma pendukung doang, ya jangan sampai ditambahkan. Harus benar-benar itu merupakan inti gagasan. Lalu gunakan referensi terpercaya seperti buku, jurnal, media-media yang kredibel yang terpercaya, terus dari data pemerintah, dari kementerian, BPS, dan instansi yang terkait, itu bisa dipakai. Berikutnya yaitu bab 3. Bab 3 pasti ada metode. Itu cara yang kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Itu metode. Ini typo ya, harusnya metode. Nah, biasanya itu isinya yang pertama tentang metode pengumpulan data. Bisa dari studi pustaka, bisa melakukan eksperimen secara langsung di lab, di lapangan. Kita bisa melakukan survei pada orang lain, kita bikin kuesioner, kita observasi di lapangan, itu bisa. Terus ada alat tambahan atau instrumen penelitian yang dapat membantu kita selama prosesnya. Terus ada desain penelitian atau desain alat, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi, cara desainnya seperti apa, konten-kontennya akan seperti apa, itu bisa dijelaskan. Terus simulasinya juga akan seperti apa, ini juga kita tuliskan di bab 3. Variabel-variabelnya itu apa, dan juga bisa menambahkan prosedur kerja. Jadi biasanya itu ada flowchartnya ya, flowchartnya kira-kira step by step metode yang akan dilakukan itu seperti apa, itu sudah jelas ya, ada prosedur yang udah ada SOP-nya gitu, benar-benar sistematis. Nah, berikutnya itu teknik analisis data. Nah, ini kalau sudah ada cara mendapatkan datanya, maka setelah datanya itu ada, maka akan diapakan gitu. Jadi secara singkat nanti kita jelaskan gimana cara kita itu ngolah data yang sudah kita dapatkan, dengan cara seperti apa, metode seperti apa. Lalu kita juga dapat menambahkan waktu dan tempat kalau misalkan kita melakukannya itu di tempatnya khusus ya, misalkan di lab ini kita lakukan di sini gitu, kita ngambil variabelnya di sungai ini misalkan. Nah, terus ini ada populasi dan sampel penelitian untuk penelitian yang bersifat sosial humaniora biasanya, yang soshum misalnya. Terus ada variabel penelitian, itu ada bebas, kontrol, terikat. Nah, ini ada beberapa metode pengumpul data yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa dengan metode eksperimen. Ini yang paling sering dilakukan sebenarnya kalau bagian ITS. Ya kita di fasilitasi lab ya. Nah, kalau di lab kan udah ada fasilitasnya, ada bahan-bahannya, ada variabel yang bisa kita masuk ke situ. Nah, ini bisa dimulai dengan bagaimana penelitian tersebut dilakukan, terus kita bisa mencari hasil yang terbaik dari sampel percobaan. Nah, jangan sampai kita dari percobaan itu, kalau misalkan ada standarnya ya, kita harus melampaui lah, atau minimal sama dengan standar yang sudah ditentukan oleh instansi yang udah terkenal gitu. Jangan sampai kita udah eksperimen tapi hasilnya itu masih di bawah lah bisa standar. Nah, itu akan kurang kuat nanti penelitian kita. Lalu juga bisa melakukan pengujian alat. Kalau misalkan
kalau misalkan kita tuh tentang teknologi tepat guna yang harus disimulasikan, harus dicoba gitu. Nah, kita coba kasih variabel-variabel apa yang kiranya bisa merepresentasikan keberhasilan alat ini. Yang kedua yaitu tentang metode dokumentasi. Nah, walaupun ini simple ya, cuma foto-foto biasanya, tapi sebenarnya kalau yang butuh tentang visualisasi, sebenarnya kita lakukan dokumentasi. Misalkan kita di lab kimia ya, kita melihat tentang struktur apa gitu, struktur sebuah klorofil misalkan, itu biologi sih. Tapi misalkan sebuah komponen kimia gitu ya, kita melihat kira ada perubahan apa setelah dikasih reaksi ini. Nah, kalau misalkan kita pakai mata ya, itu akan sulit ya kalau kita dari situnya. Kita harus menilai sekaligus sambil melihat ini. Nah, kalau lebih mudah kalau kita dokumentasi dulu, kita ambil foto, kita ambil gambar, baru kita analisanya itu di fotonya itu. Jadi nggak perlu kita lihat mikroskop lagi gitu. Jadi langsung aja ditulis di Word-nya. Berikutnya itu metode observasi. Nah, kalau ini nggak perlu dokumentasi ya. Misalkan kita mengobservasi reaksi yang udah terlihat jelas gitu ya. Ya kita nggak perlu foto ya perlu foto, tapi cuma sebagai tambahan aja. Tapi analisanya lah di tempat itu, kita langsung analisa, kita catat ini perubahannya seperti apa, kita catat gitu. Nah, biasanya diterapkan di IPA maupun sosial kalau observasi ini. Nah, ini misalnya contohnya kita menyampaikan pergerakan sebuah kupu-kupu. Ini misalkan kita ketemu ini berapa variabelnya itu apa aja, kira-kira berapa lama kupu-kupu ini akan ada di rumput, terus kalau kita sentuh kira-kira akan terbang seberapa jauh misalkan. Oke, yang berikutnya yaitu metode rekayasa. Wah, ini yang populer di kalangan anak teknik ini. Ya, karena ini yang paling simple ya. Bukan simple sih, sulit sebenarnya. Tapi yang paling enak lah. Kita nggak perlu ke lab ya. Kita cuma rebahan di kamar kos. Terus kita pakai aplikasi SolidWorks, ANSYS, terus Archiflex dan lain-lain. Ya kita cuma desain. Ya perlu ilmunya sih pasti. Tapi kita cuma desain simulasi tanpa perlu keluar rumah. Kita udah mendapatkan data yang kredibel. Jadi kita desain lalu biasanya ada simulasi, entah itu pakai CFD namanya Computational Fluid Dynamics, kita udah dapatkan data yang udah terbukti gitu, udah secara visualisasi itu menarik. Nah, tapi rekayasa ini tercenderung fokus pada rancangan desain dan sistem kerja. Jadi yang disimulasikan itu tentang desainnya, desain alat dan sistem kerjanya. Misal kalau MATLAB sama ETAP itu bisa mengsimulasi sistem pemrogramannya, bisa mengsimulasi listrik, komponen-komponen listrik gitu. Berikutnya yaitu metode survei dan wawancara. Nah, ini digunakan untuk penelitian yang sifatnya zoom sih, atau kita bisa yang sifatnya itu tentang produk ya, produk yang akan ditawarkan ke mahasiswa, ke masyarakat. Nah, lalu kita coba ambil surveinya, kira-kira kalau kita ambil segmentasi yang ini, apakah produk ini cocok. Jadi kita bikin produk itu ya nggak asal-asalan ya, nggak asal bikin produk yang menarik, tapi kita juga harus menyesuaikan pasarnya. Nah, kita bisa tahu pasarnya kalau kita udah survei, atau ada orang lain yang survei terus ada hasilnya yang dipublikasikan, kita bisa memberikan itu sebagai dasar dari riset produknya. Nah, survei yang paling gampang adalah pakai kuesioner, tapi bisa juga wawancara langsung. Tapi datanya adalah data yang bersifat kualitatif ya. Wawancara pada informan yang dapat dilakukan sebagai validasi terhadap penelitian. Validasi adalah kalau kita misalkan udah menemukan sebuah produk ke orangnya, kita coba tanya kira-kira kualitasnya seperti apa, terus tingkat kepuasannya itu seperti apa, kita bisa tahu dari wawancara. Nah, ini ada variabel penelitian ya, ini berarti udah pada paham ya, kalau di SMA biasanya udah dijelaskan. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi pembeda. Kalau misalkan di gambar ini adalah cahayanya, yang gambar satu ini cahayanya terang, yang gambar dua ini diredupin. Terus pada kontrol ada yang disamakan, misalkan penyiramannya itu sama, pupuknya sama, jumlah tanahnya sama, terus dari kondisi misalkan suhunya itu samain. Tapi yang berikutnya yaitu variabel terikat. Ini yang diamati perubahannya, misalkan jumlah daun, tinggi batang, terus warna daunnya seperti apa. Nah, itu adalah variabel yang kita amati berupa variabel terikat. Berikutnya yaitu analisis dan pembahasan di bab 4. Nah, ini komponen-komponennya ada pembuatan produk atau alat penelitian. Kalau soal
karya kita itu berupa produk atau instrumen penelitian lah. Bisa juga sistem ya, berupa sistem atau alat yang bisa dipakai. Maka sistem kerjanya seperti apa sih, step by step, misalkan dari saklar sampai ke alatnya itu kerjanya seperti apa, aliran listriknya seperti apa, terus mekanismenya seperti apa gitu, harus dijelaskan secara detail. Terus bisa juga yang paling utama adalah hasil pengujian. Ini biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen dan juga untuk alat-alat juga bisa. Nah, kita bikin alat itu juga nggak cuma bikin selesai gitu ya, harus diuji kira-kira sejauh mana keberhasilan dari alat yang kita bikin. Nah, terus kalau misalkan tadi ada kuesioner, maka kita juga harus menganalisis hasilnya. Kira-kira ini ketika kita dapatkan hasil dari konsumen seperti ini, maka implikasinya pada produk kita atau pada penelitian itu seperti apa sih? Kita harus analisis seperti itu. Berikutnya yaitu ada catatan dalam TIS yang bisa kita lakukan. Pertama adalah tampilkan data kuantitatif atau kualitatif. Yang walaupun data yang paling bagus adalah data yang kuantitatif karena memang terukur. Kalau kualitatif kan sifatnya agak deskriptif ya. Jadi nggak bisa ada takaran yang paten ya. Tapi kalau kualitatif biasanya ada standarnya. Kalau untuk yang angka-angka itu, misalkan untuk air bersih, maka itu ada standarnya sendiri dari WHO, dari kementerian itu udah ada. Maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan tingkat keberhasilan dari penelitian kita. Berikutnya yaitu penyajian hasil bisa menggunakan tabel, grafik ataupun infografis. Nah, alangkah baiknya kita itu menjelaskan hasil kita itu nggak pakai cuma tulisan gitu. Ya harus ada visualisasinya lah, ada tabel-tabelnya lah yang bisa dibaca. Terus kalau misalkan pakai visualisasi itu biar reviewernya itu tertarik lah, bisa secara mata itu enak ngeliatnya, itu bisa gampang untuk memahaminya. Nah, kalau misalkan data yang kita masukkan itu udah maksimal ya, nggak bisa ditambahin lagi walaupun masih ada yang harus disampaikan, ya kita bisa tampilkan itu di lampiran. Biasanya itu data-data yang sangat banyak ya, banyak tabel-tabel tambahan, itu banyak data yang nggak perlu ditampilkan, yang nggak bisa ditampilkan secara penuh di bab 4 itu ditampilkan di lampiran. Nah, analisis data ini bab 4 ini harus menjawab rumusan masalah. Jadi apa yang kita lakukan di eksperimen di bab 3 terus menganalisis datanya itu harus tetap fokus pada tujuannya, jangan sampai keluar dari track lah, itu harus fokus. Nah, ini contoh untuk penyampaian data yang sifatnya itu dari kuesioner ya, bisa ditampilkan seperti ini kalau lebih menarik. Itu ada data-data seperti ini. Nah, kita coba analisis di situ. Nah, bab terakhir adalah bab 5. Bab 5 adalah penutup ya, pasti. Nah, kesimpulan ini pasti menjawab tujuan dan rumusan masalah. Jadi apa yang kita lakukan itu mengkerucutnya dari kesimpulan, apakah menjawab rumusan masalah. Jadi dari pertanyaan bagaimana dan apa yang ada di rumusan masalah itu, jawaban pastinya itu ada di kesimpulan. Jadi harus menjawab ya. Kalau misalkan rumus masalahnya ada 3 poin, maka kesimpulannya harus ada 3, nggak boleh lebih. Maka inti yang dari hasil yang udah kita bahas itu ditampilkan di kesimpulan. Nah, kalau bisa tampilkan tetap dengan cara kuantitatif untuk biar parameternya jelas. Nah, berikutnya adalah saran dan rekomendasi. Nah, ini di luar ketujuan ya. Kira-kira dari apa yang kita tulis, apa saran atau rekomendasi bagi orang yang membaca ini. Entah itu masyarakat yang akan memanfaatkan atau cuma sekedar cari ilmu, atau peneliti yang ingin meneruskan risetnya. Kita coba cari kasih saran yang sesuai. Entah itu peluangnya seperti apa, bisa evaluasi terhadap penelitian seperti apa, kita sampaikan. Terus kita juga bisa meyakinkan kalau karya ini perlu untuk diaplikasikan. Nah, ini contoh kesimpulan ya. Ini pasti yang paling bagus adalah pilihan yang kedua karena ada datanya sini. Ini lebih jelas ya. Kalau di sini kan yang pilihan 1 itu cuma subjektif lah ya, nggak ada takaran pastinya. Kalau ini kan udah jelas ya, ada angka yang bisa kita gunakan.
Nah, kalau tadi adalah KTI, ini adalah PKM. Nah, ini juga yang paling banyak di tes itu adalah yang nulis PKM ya, lebih banyak dari KTI. Maka kita harus perlulah untuk tahu tentang sistematika yang ada pada PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini ada PKM bidang, ada PKMP, P itu bagi menjadi PE dan PSH, ada eksakta dan sosial humanora. Terus ada PKMKC, Kasa Cipta, lalu ada PKMT, teknologi, terus ada PKMM, pengabdian masyarakat, lalu ada PKMK, kewirausahaan. Nah, ini sistematika umum PKM. Nah, ini tapi sifatnya ini fleksibel ya, dari dikti biasanya sekarang Dikbud sih. Kemendikbud itu format patennya itu nggak ada, jadi tiap tahunnya bisa berubah dan kita harus nurut dengan harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada di peraturan. Kita nggak bisa improvisasi sini. Misalkan spasinya itu 1,15 ya, kita coba improvisasi jadi 1,5 biar kelihatan lebih menarik gitu. Nah, itu udah pasti nggak lolos. Jadi ada screening awal namanya screening format. Nah, biasanya itu reviewer itu membuang lebih dari 60% karya dari peserta. Itu biasanya cuma dari format ya, ini salah, ini nggak lurus, salah, buang, ini typo-nya banyak, buang. Nah, biasanya gagalnya sebenarnya situ. Nah, ini tips membuat judul. Nah, kita coba bikin singkatan ya, tapi sekarang udah nggak boleh ya akronim seperti itu. Nah, kita juga harus tetap menyesuaikan aturan lah. Nah, ini juga sebuah prank sebenarnya, sebuah prank dari diktinya sendiri. Biasanya kalau ini juga memancing ya, misalnya kan akronim itu kan banyak dipakai ya. Nah, yang kemarin itu tiba-tiba dilarang, maka kita harus cermat untuk memperhatikan aturannya. Kalau misalkan kita nggak cermat terus kita tetap masukkan akronim situ, wah pasti nggak lolos karena udah nggak sesuai aturan. Nah, kok kita juga bisa menggunakan istilah asing ya sini, jadi bisa kelihatan lebih intelektual gitu, bisa lebih insightful. Kita pakai istilah asing, kasih garis miring, dikasih italik gitu. Misalkan kita jelasin tokek ya, kita tokek, coba kita pakai bahasa yang lebih enak, gecko gitu kan. Kalau tokek kan nggak enak, tapi kita bisa kasih bahasa yang ilmiah gitu kan. Sebenarnya itu juga sama kan intinya, tapi tampilannya beda. Jadi produknya sama tapi kemasannya beda. Nah, kita juga bisa menyambungkan judul PKM kita itu dengan isu-isu terbaru. Misalkan SDGs 2030, terus Indonesia Emas 2045, 4.0, terus ada Society 5.0. Coba kita sambungkan, cocok logi dengan isu-isu yang terkini itu, biar kekinian. Nah, ini konten-konten umum. Kalau bab 2 itu hampir sama semua kecuali untuk PKM dan PKMK. Itu ada gambaran umum usaha dan gambaran umum masyarakat sasaran. Kalau bab 3 itu sama semua kecuali untuk PKMP. Itu kalau yang lain pelaksanaan, untuk PKMP itu metode penelitian. Kalau untuk bab 4 sama semua, daftar pustaka hanya ada untuk PKMP dan PKMKC. Terus untuk lampiran biodata semua ada, anggaran semua ada, susunan organisasi semua juga ada, pernyataan ketua juga semua ada. Yang khusus di sini adalah untuk PKMM itu ada penyataan mitra, sama juga PKM itu juga ada penyataan mitra. Terus PKMM juga ada denah detail lokasi mitranya, sama juga dengan PKMT. Tapi kalau di PKMT itu ada yang namanya gambaran teknologi yang digunakan juga di PKMKC. Ya, ini ada sistematika dari PKM ya. Kalau KTI itu ada bab 5 bab ya. Kalau skripsi ada 5 bab, maka PKM cuma ada 3 bab. Karena ini bukan bukan hasil penelitian ya, bukan laporan penelitian. Jadi PKM itu proposal ya, kita ngajuin sebuah program. Ya namanya juga program kreativitas ya. Yang pertama ada cover, pasti ada halaman judul, terus ada pendahuluan, ada latar belakang di rumusan masalah dan lain-lain. Itu masih sama ya dengan KTI tadi. Terus ada bab 2 itu pustaka, bab 3 metode penelitian dan metode pelaksanaan, terus ada biaya dan jadwal kegiatan di bab 4. 4 bab ya, bukan 3 bab. Maaf. Nah, terus kalau lampiran ini semua bidang itu sama ya. Semua bidang itu ada biodata, ada anggaran, ada susunan organisasi, penyataan ketua.
Nah ini udah saya jelasin tadi, bisa dibaca lagi kalau lebih jelasnya. Nah ini contoh halaman judul ya, dan lagi-lagi ini formatnya paten ya, harus seperti ini. Kita nggak bisa naruh logo tes itu di tengah gitu, bisa di bawah, apalagi jangan sampai, itu pasti nggak lolos. Terus ini juga angkatan ini harus yang pertama itu angkatan ketua, harus ketua yang di atas sendiri, baru berikutnya adalah urut angkatan. Jangan sampai yang lebih muda itu tadi di atas, udah pasti dicoret. Nah ini halaman pengesahan juga nyesuaiin formatnya, daftar isi. Nah kalau di KTI ada abstrak, nah kalau di PKM biasanya ada ringkasan, tapi coba baca lagi tiap buku pedoman karena tiap tahunnya beda, apakah harus ada ringkasan atau nggak perlu ringkasan. Kalau misalnya kita nulis ringkasan sementara di buku panduan itu nggak perlu ditulis, udah pasti kita nggak lolos. Oke, bab 1 di PKM 5 bidang sama seperti konten bata KTI, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada luaran, ada tujuan, ada manfaat. Nah ini yang khusus di PKM adalah luaran, ini yang nggak ada di KTI ya, jadi ini wajib ada luaran. Jadi luaran yang diharapkan adalah sesuatu yang kita ingin capai ketika program ini udah selesai. Jadi bukan tujuan ya, beda. Kalau misalkan kita menginginkan ada publikasi ilmiah setelah laporan ini selesai, maka kita harus tulis di luarannya. Jadi kalau publikasi ilmiah dan artikel ilmiah biasanya wajib ya kalau untuk PKMP. Misalkan kita harus menargetkan ada hak paten, HKI, entah itu HKI penelitian atau HKI produk, nah kita juga bisa nambahkan di luaran. Ya bab 2 di PKM bidang ada ini yang khusus ya. Kalau untuk untuk PKMK itu gambaran umum rencana usaha. Jadi kita harus menjelaskan tentang usaha yang akan kita jalankan. Bisa komentarnya bisa berubah gambaran usaha, cara umumnya seperti apa, cara kerjanya apa, terus produk apa yang akan kita jual, itu yang paling penting. Kita bisa membrandingkan pada proposal kita. Terus ada logo perusahaan, ini juga untuk branding. Kalau kan kita jual jasa, kita mau ngapain jasanya, terus keunggulan kita itu apa, terus segmentasi dan peluang pasar kita seperti apa. Jadi kita harus jelas ya, kita bikin usaha, terus kita juga melakukan segmentasi dulu pada calon konsumen kita. Terus ada juga rencana keberlanjutan usaha ketika program ini udah selesai PIMNAS, apakah kita akan melanjutkan atau udah selesai sampai itu ditulis itu. Nah ini untuk PKM, yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum masyarakat sasaran, bisa mengenai budaya, tradisi, kependudukan, sumber daya alam. Terus nah ini karena kita intinya adalah mencari permasalahan di masyarakat sasaran ya. Jadi permasalahan versi masyarakat, bukan versi kita. Jadi kita harus mensurvei dulu, kita tanya-tanya dulu ke tokoh setempat masalahnya apa, terus kita tawarkan solusi kita. Jangan sampai kita mengarang masalah ya, kita mengasumsikan oh ini kayaknya ada masalah air di sini, kita langsung coba bikin air gitu, bikin instalasi air. Nah itu jangan sampai, kita kan belum validasi ke masyarakatnya seperti apa butuhnya. Nah kemudian bisa sumber daya alam, budaya dan tradisi, jumlah penduduk, terus dokumentasi. Nah ini untuk bab 3. Nah ini untuk penelitian, itu adalah metode penelitian ya, udah tadi jelasin komponennya di KTI hampir sama. Ada waktu, ada tempat, ada bahan dan alat, ada metodenya seperti apa dan lain. Nah ini contoh diagram alir yang biasanya banyak yang dilakukan sih. Nah biasanya itu halaman pertama di bab 3 nya PKM itu adalah diagram alir. Lalu isinya yang berikutnya adalah subbab-subbabnya itu menjelaskan tentang apa yang ada di diagramnya. Jadi jelaskan satu, ini persiapan ini apa aja, ini identifikasi masalah ini apa aja, terus rumus ini mau ngapain aja, pemilihan sampelnya itu di mana dan lain, dijelaskan satu-satu di subbabnya. Nah ini untuk bab 4 nya yaitu biaya dan jadwal, itu formatnya ini paten. Jadi dari panduan itu udah, dari pedomannya udah paten, udah dikasih tabel, kita tinggal ngisi doang, kita tinggal ngitung, terus hasilnya itu taruh di lampiran. Nah ini
anggaran kegiatan seperti ini ya, itu ada di lampiran. Nah ini format tabelnya itu udah paten ya, nggak bisa diimprovisasi, kita harus pakai format dari panduan, dari pedoman. Itu susunan organisasi juga semua sama, ini semua harus sesuai dengan format, jadi kita harus menurut. Terus ada gambaran teknologi untuk PKMK dan KT. Kok KT? T. Kita harus menulis itu ya, bener-bener kita tunjukkan mau bikin apa sih, detailnya kita itu mau ngapain. Terus nah ini penyataan kerjasama sama mitra. Kalau misalkan kita pakai T atau M, detailnya seperti apa. Nah udah cukup untuk materi sistematika kasus ilmiah, semoga bisa dipahami karena ini juga materi yang dasar. Kalau misalkan kita mau nulis ya kita harus tahu kira-kira kompetensinya tiap bab itu seperti apa, lalu cara kita nulis seperti apa, kita harus tahu. Tapi kalau untuk yang lebih khususnya nanti akan dibahas pada materi yang lebih khusus lagi ya, karena ini masih general. Tapi semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa menjadi dasaran untuk menulis lah, punya gambaran kira-kira saya mau bikin karya apa, lalu menulisnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.